Selanjutnya Ibu Sadiah Uluputi, kami persilakan Bu. Ya, sama kayak Pak Daniel, singkat, jelas, padat. Siap-siap Bu Yesi Melania. Silakan Bu. Terima kasih Pak Budi, Pak Ketua kita pimpinan sidang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, Pak Menteri beserta para jajaran, Pak Sekjen, para Dirjen, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati. Yang pertama, Pak Menteri, saya men-highlight ya, mencermati soal kebijakan penangkapan terukur. Pak Menteri, jadi kebijakan penangkapan terukur yang disampaikan, dipaparkan pernah oleh Pak Menteri itu di Hotel Ayana ya kalau tidak salah. Kami menunggu ada aturan-aturan teknisnya sebelum direalisasikan. Beberapa masukan-masukan saat kunjungan kami ke beberapa daerah, khususnya di daerah-daerah WPP 715 dan 718 yang akan diberlakukan penangkapan terukur, terus terang para nelayan kita agak sedikit gusar. Mereka khawatir dan mempertanyakan apakah kebijakan penangkapan terukur yang disampaikan itu adalah seperti konsesi kehutanan atau konsesi pertambangan. Apakah kebijakan penangkapan terukur itu adalah ruang yang diberikan kepada investor seluas-luasnya, maka mereka mempertanyakan di mana ruang untuk kapal-kapal di bawah 30 JT dan nelayan-nelayan kecil. Nah, ini juga harus diperjelas. Kita tidak anti investasi selama baseline kita, sarana prasarana kita untuk bisa mengawal jalannya kebijakan dan jalannya investasi-investasi para investor yang akan mengeksploitasi sumber daya alam kita, khususnya laut kita itu benar-benar kita pastikan telah siap. Kalau tidak, orang Ambon bilang akan jadi ikan makan. Ikan makan, Pak. Umpan lah istilahnya. Ya. Apakah dermaga-dermaga yang tersedia di sana sudah dilengkapi dengan sistem kontrolnya? Bagaimana dengan kesiapan PSDKP kita? Karena apa? Kita sedang membuat dan membuka kontrak kepada investor yang mengeluarkan modalnya, uangnya yang tidak sedikit untuk bisa menggarap laut kita. Dalam jangka waktu panjang lagi, yang saya tahu 30 tahun. Betul ya Pak Zaini ya? Kira-kira seperti itu Pak, yang saya tahu ya. Nah, kita perlu ada kejelasan agar tidak terjadi simpang siur berita di lapangan, terutama kami Pak. Saya dari Maluku yang WPP 718 dan 715 juga masuk di dalam kebijakan penangkapan terukur. Yang kami harapkan kepedulian, perhatian dari Kementerian, Pak Menteri mohon maaf, adalah bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat soal bagaimana prasarana tangkap. Mereka tidak minta yang muluk-muluk Pak Ketua. Bodi pancing tonda, perahu katinting, sampai menangis ibu-ibunya itu tuh datang menemui saya. Tapi saya tidak tahu harus menyuarakannya kemana begitu. Nah, kalau misalnya ada Pak Menteri, mungkin dalam MLIN ini terima kasih ya sudah mengalokasikan anggaran. Kami mengucapkan terima kasih dalam APBD APBN 2023.
pemerintah dalam hal ini Kementerian KKP mengalokasikan sekitar 109 miliar rupiah untuk Emlin. Nah, saya perlu tanyakan soal regulasinya Pak Menteri. Sudah sejauh mana, karena regulasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan Emlin ini dia akan jalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, bagaimana koordinasi dengan kementerian terkait, Menko Marves, kemudian juga Kementerian Perhubungan. Nah, di sini misalnya ya di rincian Bu rencana Sadia bisa kerja di dipersingkat JPT. Bu? Sebentar Pak Ketua, saya dalami sedikit saja nih Ya, soal Emlin. Ibu udah Pak. hampir 6 menit ya. Iya Pak. Tolong sedikit lagi kalau bisa last point aja Bu. Iya, ini perencanaan AMDAL Pelabuhan Perikanan Salahutu Emlin, Pak. Ini di AMDALnya ya. Apakah dia masuk di tupoksinya KKP atau bagaimana? Ini kan langsung ditujukan 2 miliar ya kalau tidak salah di situ. Untuk AMDALnya ini saya mengusulkan baiknya untuk hilirisasi ataupun sarana prasarana di daya saing lah ya, banyak yang misalnya masyarakat membutuhkan untuk cold store portable ya. Kemarin waktu ke Pulau Buru kita BIMTEK di sana, masyarakat juga mengusulkan dan saya sudah langsung menyampaikan ke Bu Tati, ini harap menjadi catatan. Yang terakhir Pak Ketua, soal DAK untuk kabupaten, Pak Menteri, saya mempertanyakan kenapa di Provinsi Maluku hampir semua kabupaten kota, dari 11 kabupaten, 8 kabupaten tidak ada alokasi DAK 2023 Pak. Saya ditanyakan Pak setelah kemarin reses ke beberapa kabupaten dan mereka juga menitipkan proposal kepada saya, harap bisa diterima. DAK di mana ya? Harap juga dialokasikan. Yang terakhir soal penyuluh Pak Ketua, ini penyuluh perikanan kita Bu, Ibu selalu udah, kita sampaikan. saya ingatkan terakhir kali Bu ya, Ibu udah 7,5 menit nih. Tadi saya minta straight to the point, apa penyuluh silakan langsung. Terakhir. Iya terakhir penyuluh. Terima kasih. Soal penyuluh Pak Ketua, ditambah alokasinya untuk daerah-daerah khusus, daerah kepulauan dan perikanan untuk kebutuhan penyuluh kita ini masih sangat kurang sekali, bahkan berbasis kecamatan juga kita tidak mencukupi, tidak ada beberapa kecamatan yang bahkan tidak ada penyuluh. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.